Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin dengan bahasan dari kitab Syarah Fadlul Islam, yaitu yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala di Balu Bait TV ini, yaitu kita apa yang sudah dipelajari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan dan semoga bisa kita amalkan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan di dalam yaitu halaman yang ke-91 tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'al. Sungguh akan datang kepada umatku, umat Islam maknanya, sebagaimana dahulu pernah datang kepada Bani Israel. Hadwan na'li bin na'al maknanya sedikit demi sedikit. Sungguh akan datang kepada umatku sebagaimana dahulu pernah terjadi pada kaum Bani Israel, sedikit demi sedikit. Hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik. Sampai jika ada seseorang dari mereka dahulu, dari Bani Israel, ada yang menzinai ibunya, dan itu pun ada pada umat ini, dan itu pun ada di dalam umatku yang dia melakukan menzinai ibunya. Wa inna Bani Israel tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millatan. Dahulu Bani Israel berpecah, berkelompok-kelompok menjadi 72 golongan. Wa taftariqu hadhil ummah, dan umat ini pun akan terpecah menjadi ala salasin wa sab'ina millah, 73 golongan. Kulluhum finnari illa milatan wahidatan, semuanya itu akan masuk neraka kecuali satu. Qalu, kemudian para sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, man hiya? Siapa yang selamat itu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang aku berpegang teguh dengannya, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Maknanya yang sesuai dengan petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis yang mulia ini menerangkan tentang keutamaan dari para sahabat. Disebutkan setiap umat memiliki kaum yang istimewa. Setiap kaum memiliki umat yang memiliki keutamaan dari yang sebelumnya. Kalau kita ditanya siapakah kaum yang terbaik pada zaman Nabi Musa, maka kita akan menjawab, ataupun mereka kalau ditanya, orang-orang Yahudi ditanya, siapakah umat terbaik menurut mereka? Mereka pun akan menjawab, yaitu kaumnya Nabi Musa yang sezaman dengan beliau. Begitu pula ketika kita ditanya siapakah umat yang terbaik untuk Nabi Isa alaihi salam, maka kita pun akan menjawab, maka umat yang terbaik yaitu pada zaman Nabi Isa alaihi salam yang menemaninya. Begitu pula ketika kita ditanya di dalam Islam, siapakah umat Islam ini yang paling memiliki utama atau yang memiliki keutamaan, maka kita pun akan menjawab, mereka adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Rasul menyebutkan di dalam hadis tadi, ma'ana alaihi wa ashabi. Disebutkan satu golongan, satu kelompok yang akan mendapatkan kemenangan, yang akan mendapatkan keselamatan, mereka adalah yang aku dan para sahabatku di atasnya, yang sesuai dengan petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Itulah sebagai ukuran sehingga umat Islam ini adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik di dalam Islam. Para sahabat Nabi yang hidup pada zaman beliau, mereka adalah umat terbaik di dalam Islam. Ini secara umum, baik mereka orang-orang muhajirin ataupun orang-orang ansor. Berbeda ketika kita melihat satu sama lain, maka setiap mereka memiliki kekurangan masing-masing. Tetapi secara umum, para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin ataupun orang-orang ansor, atau yang menjadi sahabat kala Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, maka mereka adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dari umat-umat setelahnya. Nah, siapa yang dimaksud para sahabatnya Nabi ini? Disebutkan bahwa pertama, sebelum kita menyebutkan tentang para sahabat Nabi, karena kita sangat penting dan sangat butuh untuk mengetahui para sahabat. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Rasul mengatakan bahwa di antara tanda iman seseorang adalah manakala dia mencintai para sahabat-sahabatnya. Ya, di antara tanda, ya, apa? Di antara tanda iman seseorang adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina para sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba
ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Sampai Rasul mengatakan, jangan kalian menghina sahabat-sahabatku, jangan kalian menghina para sahabatku. Kenapa? Karena sesungguhnya yang demi zat, yang demi jiwaku di tangannya, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya kalian mampu untuk bersedekah sebesar gunung Uhud, seandainya kalian mampu bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, itu enggak bisa menyamai amalannya para sahabat. Ya. Wala nasifahu, walaupun separuh amalannya pun tidak. Siapa ya manusia yang punya emas sebesar gunung Uhud? Gunung Uhud besar jemaah, yang dekat Madinah, ya. Atau Bukit Uhud. Siapa orang yang memiliki emas sebesar itu? Seandainya punya pun, kemudian dia infakkan, sedekahkan semuanya, tidak menyamai amalannya sahabat Rasul. Bahkan separuhnya saja tidak. Separuhnya saja tidak. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Maka para sahabat ini yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan para ulama. Karena pentingnya kita membahas ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui para sahabat, karena tanda keimanan seorang mencintai para sahabat Nabi. Bahkan Rasul tadi menyebutkan, yang selamat yang aku dan para sahabatku di atasnya. Para sahabat adalah huwa man laqiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau taraddadat biriddatin. Disebutkan sahabat Nabi adalah dia yang pernah berjumpa dengan Nabi. Ini syaratnya. Pertama siapa? Yang berjumpa dengan Nabi. Kemudian beriman. Karena enggak setiap yang ketemu sama Rasul itu beriman. Abu Jahal itu enggak ketemu gimana, wong itu tetangganya. Ya, Abu Jahal itu tetangganya. Umayyah bin Khalaf itu juga tetangganya. Ketua RW-nya malah katanya. Itu tahu benar ketemu Rasul jemaah. Tetapi enggak beriman, maka dia enggak sahabat. Nah, maka dia bukan sahabat karena yang pertama berjumpa, bertemu. Ya. Ada orang yang bertemu tapi enggak ngelihat karena buta, seperti ya Ibnu Ummi Maktum. Ini kan muazzinnya Rasul pada zaman beliau buta, tapi ketemu sama Rasul, tetap dia apa? Seorang sahabat. Karena berjumpa, ya. Kemudian yang kedua beriman. Jadi walaupun ketemu tetangganya tapi enggak beriman, ya bukan sahabat dia. Maka setelah berjumpa kemudian beriman, dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Jadi kalau seandainya pada zaman Rasul dia beriman, kemudian Rasul wafat, orang ini murtad misalnya, maka bukan sahabat Nabi. Loh, tapi pernah ketemu Ustaz? Iya, walaupun pernah ketemu, karena dia tidak beriman ketika meninggalnya. Rasul wafat, dia murtad. Karena banyak orang yang murtad ketika Rasul wafat. Ya, banyak orang yang murtad ketika Rasul wafat. Maka pertama berjumpa, kemudian beriman, dan yang ketiganya adalah meninggalnya pun dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim. Maka dia seorang sahabat Nabi. Ya. Gimana kalau pernah murtad, kemudian dia masuk Islam lagi, kemudian mati? Maka dia tetap sahabat. Dia kan pernah murtad, iya, hitungannya di akhir kehidupannya. Kalau misalnya dia masuk Islam pada zaman Rasul, kemudian murtad, ya, terus masuk Islam lagi, baru meninggal, tetap dia adalah sahabat Nabi, walaupun pernah murtad.
Tapi ya jangan coba-coba, agama itu bukan mainan. Ya bukan keluar masuk. Khawatirnya baru murtad mati gitu. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang jamin. Maka inilah yang dimaksud dengan para sahabat, baik dari kaum muhajirin ataupun orang-orang ansor dari kalangan orang ansor ini dari Madinah. Adapun kaum muhajirin dari Mekah ataupun juga dari kaum muslimin yang bukan dari Mekah dan bukan dari Madinah seperti ya orang Taif misalnya ataupun ataupun mungkin misalnya dari ya selain dari Madinah ataupun bukan selain dari Mekah, ada orang-orang yang mereka sahabat seperti Salman Al-Farisi, bukan dari muhajirin, bukan dari ansor, tetapi dia dari Persia, tetapi dia termasuk para sahabat. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasul, beriman, dan meninggalnya pun dalam keadaan beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan yang banyak. Keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada umat Islam setelahnya. Karena umat terbaik di dalam Islam itu para sahabat Nabi. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang pertama beriman. Mereka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pertama beriman. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Surat apa? At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Di awal-awal mereka. Jenengan nomor berapa, Bu? Udah mungkin miliaran kali ya. 14 abad tahun yang lalu. Sudah nggak kehitung kita. Kalau para sahabat masih kehitung. Dan mereka adalah orang-orang yang masuk Islam di awal-awal minal muhajirin wal ansar. Baik dari kalangan muhajirin ataupun orang-orang ansar, walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, sedikit demi sedikit banyak yang masuk Islam kala itu. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridho kepada mereka. Allah telah meridhoi mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan mendapatkan ya kabar gembira dari Allah bahwa mereka orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, para sahabat Nabi, mendapat ridho dari Allah, langsung mendapat ridho dari Allah. Orang yang dapat pujian dari bosnya aja senang gak kira-kira? Senang. Nih karyawan teladan, masuknya gak pernah telat, pulangnya sesuai jamnya, sudah kerja 30 tahun, dipuji sama bosnya, senang. Ya. Apalagi yang memuji ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah pasti mendapatkan kebaikan. Orang yang sudah mendapatkan pujian dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan. Kemudian yang kedua, bahwa keutamaan yang ada pada diri para sahabat, mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi sesama orang-orang yang beriman. Ini Allah yang mengkabarkan, jemaah. Allah yang mengabarkan. Langsung dari atas langit Allah mengkabarkan tentang sifat mereka, ya, adalah saling menyayangi. Dan orang Islam harusnya demikian. Kalau kita menginginkan meneladani dari para sahabat Nabi apa? Ya saling menyayangi. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu saudara. Bukan apa? Terbatas karena partai. Bukan terbatas karena organisasi. Dan bukan terbatas karena kelompok.
Ya. Mereka tidak membeda-bedakan, yang penting judulnya mereka Muslim, maka adalah ya ada saling menyayang. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Jangan apa? Ya, jangan membatasi karena partai ataupun organisasi. Ada orang yang butuh pertolongan lagi tenggelam. Tolong, kamu organisasi apa? Partainya tenggelam sudah. Ya. Maka Allah mengkabarkan bahwa mereka saling menyayangi. Bahkan disebutkan al-muslimu yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain saling menguatkan. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat yang ke-29. Surat apa? Al-Fatah ayat yang ke-29. Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an wa sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasulullah. Ini Allah yang mengkabarkan. Dan orang-orang yang mengikutinya, mengikuti Rasul dari kalangan para sahabat. Siapa orang-orang yang mengikuti Rasul di awal-awal? Mereka para sahabat. Asyiddahu 'alal kufar, mereka tegas kepada orang-orang kafir, yang khususnya mereka yang memusuhi. Ya, memiliki izzah, memiliki ya, kekuatan, tegas, ya, ruhama'u bainahum, tetapi mereka saling mengasihi kepada siapa? Ya, kepada sesamanya. Ya. Ibaratkan orang mukmin itu seperti para sahabat, disebutkan mereka itu seperti satu jasad. Al-muslimu ma'al muslimi kal jasadin wahid. Seorang muslim dengan muslim yang lain saling mencintai, bahkan kecintaannya itu seperti satu badan. Apa maknanya satu badan? Ada satu yang sakit, yang lain merasakan. Bukan masa bodoh, enggak. Kayak jenengan kalau lagi sakit gigi, pernah sakit gigi Bu? Mau? Jangan ya, enggak enak, saya pengalaman kok. Orang kalau sakit gigi, padahal yang sakit gigi, tapi mau tidur nggak bisa, padahal apa urusannya sama mata? Yang sakit gigi kok, tapi mata itu nggak bisa tidur. Ini menunjukkan apa? Kesetiaan anggota jasad ini, anggota badan ini, yang sakit gigi tapi mata pun ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan kepedihannya, ya, nggak bisa tidur. Ya. Kemudian tangan jauh dari gigi, tapi karena satu anggota badan, maka tangan pun ikut merasakan sakitnya gigi. Gimana? Ngelus-ngelus lah, begini. Atau mungkin apa? Atau mungkin lisannya yang sakit itu sebelahnya gigi. Tapi yang namanya lisan itu enggak cuek. Ya minimal ada suara aduh begitu kan. Yang sakit padahal giginya, tapi yang apa? Yang ada suara sakitnya itu lidah. Dari sini kita mengetahui Allah mengkabarkan mereka itu seperti satu jasad, para sahabat. Sehingga mereka mendapatkan keutamaan yang banyak karena Allah menyebutkan saling apa? Saling menyayangi di antara mereka. Nah, keutamaan yang lain yang ada pada diri para sahabat adalah Allah menerima taubat mereka. Sebagaimana manusia, mereka juga memiliki kesalahan. Mereka bukan orang-orang yang maksum, bukan orang-orang yang suci dari dosa, tetapi Allah mengkabarkan telah menerima taubatnya. Kalau kita, mungkin kita taubat, tapi siapa yang ngabarin kita dapat taubatnya? Apa jenengan pernah dengar gitu malaikat Jibril ngomong, terima kasih ya, atau ya mengatakan selamat Ibu, taubatnya jenengan diterima. Selamatan sana, begitu kan? Enggak. Kita enggak pernah dengar.
Tetapi para sahabat Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117, Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabiyya wal muhajirina wal ansar. Sungguh Allah menerima taubatnya Nabi dan orang-orang muhajirin dan ansar. Diterima taubatnya jemaah. Diterima taubatnya. Ya. Kita aja kalau dimaafin sama orang, misalnya kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, kemudian kita menyesali perbuatan yang kita lakukan, kemudian kita minta maaf, teman kita maafin misalnya, ya sudah, nggak usah dipikirkan, lupakan aja, saya sudah mengampuni, saya sudah memaafkan. Sudah lupakan, saya sudah maafkan semua, sudah saya halalkan. Tuh kira-kira orang senang gak kalau begitu? Senang. Apalagi dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah itu begitu banyak, Bu. Dosa-dosa yang kita lakukan itu terlalu banyak. Siang, malam, pagi, sore. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki. Ya. Tapi kita tidak ada yang mengabarkan dosa kita diterima, atau tobat kita dari perbuatan dosa yang kita lakukan diterima, nggak ada yang ngabarin. Adapun para sahabat Allah menyebutkan telah menerima tobat mereka. Kemudian juga keutamaan yang lain adalah umat yang terbaik di dalam Islam adalah para sahabat. Umat yang terbaik di dalam Islam adalah mereka para sahabat Nabi SAW. Dan ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-110. Surat apa? Al-Imran ayat 110. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Sekarang kalian sebagai umat yang terbaik, ketika ayat ini turun, siapa yang ditunjuk? Jenengan belum lahir, Bu. Nggak tahu lagi di mana. Yang ditunjuk di dalam ayat yang mulia ini mereka adalah para sahabat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat ini yang ditampakkan kepada manusia, yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa sebaik-baik umat ketika ayat ini turun? Mereka adalah para sahabat Nabi. Tetapi bukan karena sebab atau bukan karena tidak ada sebab, tentunya mereka mendapatkan suatu kabar gembira menjadi sebaik-baik umat di dalam Islam. Allah sebutkan ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari perbuatan mungkar. Maka kita pun kalau kita mengikuti sebagaimana sifat para sahabat, amal yang dilakukan mereka, kita pun masuk ke dalamnya. Dengan kita mau mengikuti mereka, kita pun bersemangat di dalam meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kenapa? Karena sebagaimana mereka mendapatkan keutamaan kebaikan umat ini, maka dengan itu kita mengikutinya. Maka dengan kita mengikuti mereka, kita pun termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan tersebut. Wa tu'minuna billah, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan para sahabat sebagai sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Bukan berarti akhirnya mereka malas. Bukan berarti mereka itu setelah mendapatkan rekomendasi tentang umat yang terbaik, terus mereka malas ibadahnya. Enggak. Mungkin kalau kita sudah mendapatkan
kabar keutamaan menjadi umat terbaik, mungkin kita jadi malas. Bu, kok sono kok nggak pengajian, Bu? Oh, saya kan sudah menjadi umat terbaik. Mungkin kalau kita begitu, jadi malas. Nah, kemudian yang kelima adalah ukuran mendapatkan hidayah. Ukuran mendapatkan hidayah dengan mengikuti cara beragama dari para sahabat Nabi. Ukuran hidayah, ukuran hidayah di dalam apa? Di dalam mengikuti cara beragama para sahabat. Tentunya karena para sahabat mereka adalah orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasul, sehingga tidak diragukan lagi manakala mereka Allah sebut sebagai umat yang mendapatkan hidayah. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Surat apa? Al-Baqarah ayat yang ke-137 Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka beriman, siapa yang beriman ini? Ya orang-orang yang kafir kemudian masuk Islam, atau yang sudah muslim, sudah beriman, kemudian berimannya bimithli ma amantum bihi, seperti imannya kalian wahai para sahabat. Kenapa kita sebutkan para sahabat? Bimithli ma amantum bihi, seperti imannya kalian, antum, seperti imannya kalian. Kalian ketika ayat ini turun siapa? Kita nggak tahu kita di mana. 14 abad tahun yang lalu, mereka itu adalah para sahabat. Mereka adalah para sahabat. Ya, maka Allah katakan faqad ihtadaw, maka sungguh mereka dapat hidayah. Sungguh mereka mendapatkan hidayah. Ya, karena hidayah ini juga, hidayah itu juga bertingkat-tingkat. Hidayah yang paling besar adalah hidayatul iman, hidayatul Islam. Ya, banyak orang yang sudah muslim, banyak orang yang sudah masuk Islam. Tetapi ada orang yang sudah masuk Islam gak mau beribadah, tidak mau beribadah. Ini juga hidayah di dalam melaksanakan ibadah. Karena banyak di mana hari ini orang yang meninggalkan agamanya, orang Islam yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Sehingga orang-orang yang beribadah, dia mendapatkan hidayah dari Allah. Setelah itu di antara hidayah yang lain adalah dengan mengikuti cara beribadahnya para sahabat. Ada orang Islam yang sudah beribadah, hidayah, tetapi hidayah ibadahnya itu enggak sesuai dengan ibadahnya para sahabat. Sudah beribadah tetapi tidak sesuai hidayah yang Allah sebutkan, ya, seperti ibadahnya para sahabat. Maknanya apa? Melakukan amalan ibadah yang tidak dilakukan para sahabat. Makanya Rasul tadi di awal dalam hadis yang dibaca, Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat adalah yang sesuai denganku dan para sahabatku. Yang sesuai dengan saya dan para sahabat saya. Ini menunjukkan keutamaan mereka para sahabat. Maka Allah katakan faqad ihtadaw, maka kan dapat hidayah. Hidayah di dalam ibadah dan di dalam kita meniti agama Islam sesuai dengan yang mereka amalkan kala itu. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang setelah mendapatkan hidayatul iman, hidayatul Islam,
tetapi di dalam apa? Di dalam beribadahnya tidak sesuai yang dicontohkan para sahabat, maka itu belum mendapatkan hidayah. Yang dimaksud hidayah kita mau ya mengikuti hidayah para sahabat.